Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya, mahasiswi profesi nurse Universitas Harapan Bangsa atas nama Qurratul Ayuni, dapat mempresentasikan student oral case analysis pada kasus asuhan keperawatan pada Tuan I dengan hernia bilateral di ruang kepodang bawah RSUD Aji Barang. Yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan hernia. Hernia adalah suatu kondisi di mana terdapat penonjolan isi perut di lateral pembuluh epigastrika yang bisa disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah batuk kronis, adanya prosesus vaginalis yang terbuka, konstipasi, obesitas, kelemahan otot didik perut, degenerasi jaringan karena usia lanjut. Dari faktor penyebab ini dapat menimbulkan peningkatan tekanan intraabdomen dan menyebabkan dinding otot ligamen inguinal melemah, sehingga timbul penonjolan isi perut di lateral pembuluh epigastrika inferior veniculus spermaticus dan menyebabkan pasien tersebut mengalami hernia inguinalis. Pada kasus ini, pasien tersebut mengalami hernia inguinalis pada posisi kanan dan kiri. Kemudian dilakukan tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan ini bisa menyebabkan masalah-masalah keperawatan. Yang pertama adalah munculnya keterbatasan gerak dikarenakan efek dari anestesi spinal. Kemudian muncul masalah hambatan mobilitas fisik. Kemudian dari tindakan pembedahan yang kedua yaitu munculnya bekas luka dan menimbulkan masalah kerusakan integritas jaringan. Kemudian untuk identitas pasien di sini adalah Tuan I, usia 76 tahun, posisi tidak bekerja, dan diagnosa medisnya adalah hernia bilateral. Untuk pemeriksaan penunjang di sini ditemukan laboratorium nilai Hb-nya 12,4, hematokritnya 35,2, eritrositnya 4,22, dan monositnya 9%. Dalam hal ini untuk Hb-nya mengalami penurunan dan hematokritnya juga mengalami penurunan. Untuk pemeriksaan radiologi dan EKG, untuk EKG-nya adalah normal sinus rhythm dan kebetulan pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan radiologi. Untuk terapi obatnya ada infus RL 20 TPM, injeksi cefazolin 2 kali 1 gram, injeksi ketorolak 30 mg per 8 jam, dan injeksi tramadol 100 mg per 8 jam. Kemudian untuk analisa datanya, di sini ditemukan bahwa data subjektifnya, pasien mengatakan belum bisa bergerak kaki kanan dan kiri sejak kemarin siang setelah operasi hernia. Aktivitas dibantu oleh keluarga, belum belajar latihan duduk atau jalan. Untuk data objektifnya, pasien tampak lemah, kaki kanan dan kiri belum bisa bergerak sepenuhnya, pasien tampak lambat saat bergerak, dan pasien tampak dibantu saat beraktivitas oleh keluarga. Dari analisa data ini ditemukanlah masalah keperawatan, yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Untuk luaran atau tujuan dari tindakan keperawatan ini, yang pertama adalah ambulasi, yang kedua keseimbangan, yang ketiga pergerakan dan performa berpindah. Setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan hambatan mobilitas teratasi dengan kriteria hasil, di antaranya itu keseimbangan, performa posisi tubuh, pergerakan sendi dan otot, berjalan dan bergerak dengan mudah. Dengan keluhan awalnya yaitu dengan skor 3, dalam artian masih sedang, kemudian tujuan akhirnya adalah 5, yang berarti tidak ada gangguan. Kemudian direncanakan intervensi keperawatan di sini menggunakan NIC, yaitu terapi latihan fisik ambulasi. Di antaranya yang pertama, ajarkan dan bantu pasien dalam proses berpindah, misalnya dari tempat tidur ke kursi. Berikan penguatan positif selama aktivitas, bantu pasien menggunakan alas kaki anti-slip yang mendukung untuk berjalan. Ajarkan pasien bagaimana postur dan mekanika tubuh yang benar saat melakukan aktivitas. Ajarkan teknik ambulasi dan berpindah yang aman.
Kemudian setelah dilakukan berbagai implementasi dari hari ke-1, kedua, dan ketiga, seperti mengajarkan dan bantu pasien dalam proses berpindah, memberikan penguatan positif, membantu pasien menggunakan alas kaki, mengajarkan pasien bagaimana postur mekanika tubuh yang benar, dan yang terakhir mengajarkan teknik ambulasi dan berpindah yang aman. Dari implementasi yang sudah dilakukan oleh perawat, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pada hari terakhir di sini data subjektifnya pasien mengatakan kaki kanan dan kiri sudah mulai bisa bergerak, sudah mulai bisa berjalan secara bertahap, tetapi masih dibantu oleh keluarga saat berjalan. Dalam hal ini pasien dibantu karena memang usianya sudah 70 tahunan, jadi memang anggota geraknya sudah mulai ada penurunan fungsi. Kemudian untuk data objektifnya, pasien tampak berjalan dengan bantuan keluarga saat ke kamar mandi dan pasien tampak mulai seimbang saat berjalan. Kemudian kesimpulannya pada masalah ini teratasi, kemudian untuk planningnya hentikan intervensi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada Tuan I, di mana dalam kasus ini diagnosa medisnya adalah hernia inguinalis bilateral. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam melakukan presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.